Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang semangat. Ibu Pak dari Kabur. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama. Ila akhir ayat. Bukan engkau yang melempar ketika melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Surat Al-Anfal, potongan ayat yang ke-17. Bapak Ibu jemaah tarawih rahimahumullah, bersyukur kita kepada Allah. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kemudahan langkah kaki, ayunan tangan menuju masjid ini dalam rangka menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Dengan harapan kita tidak termasuk kepada hamba Allah yang menyesal nanti di akhirat. Seperti dijelaskan dalam surat As-Sajdah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ya Tuhan kami, telah kami lihat dan telah kami dengar. Sekarang kembalikan kami ke dunia, kami akan beribadah selama-lamanya. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Kesempatan beribadah adalah ketika hidup di dunia. Di akhirat adalah masa-masa menikmati. Mudah-mudahan lelah jerih payah kita untuk terus datang ke masjid ini menjadikan kita di antara umat Rasul yang mendapatkan keberuntungan di pengadilan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam berikan salam tadi akan buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah tarawih rahimahumullah, judul kajian kita malam hari ini mukjizat Nabi Muhammad selain Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi. Itu telah dibahas malam yang lalu berkaitan dengan peringatan nuzul Quran. Hari ini kita membahas mukjizat Nabi selain Al-Quran. Bapak Ibu, Nabi karena mengemban tugas yang sangat berat, mengajak orang kepada kebaikan, menyebarkan Islam, tentu tidak lepas dari tantangan dan rintangan. Terutama bagi orang-orang yang tidak senang Islam menyebar, tidak senang dengan kehadiran Islam, yaitu orang-orang non-Islam. Maka Rasul dibekali oleh Allah dengan mukjizat. Apa itu mukjizat? Kejadian yang luar biasa terhadap diri Nabi. Mukjizat ini tidak bisa dipelajari, tidak bisa diturun-temurunkan. Ini murni keajaiban yang diberikan oleh Allah sebagai bukti
bahwa Nabi itu memang betul-betul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca sejarah, baca riwayat, banyak mukjizat Nabi itu yang kadang-kadang kita tidak sempat membaca, yang kadang-kadang kita tidak sempat mendengarkan. Maka malam hari ini kita sampaikan beberapa mukjizat Nabi Muhammad itu selain dari Al-Quran. Yang pertama, Bapak Ibu, mukjizat Nabi Muhammad itu keringat beliau harum melebihi minyak kasturi. Jadi keringat yang keluar dari tubuh Nabi harum. Kalau ibu les sanang dengan harum, sanang. Kalau ada yang harum bawa ini mandake. Kalau ada yang kurang harum dipakai harum. Nah, Nabi tanpa pengharum pun keringat yang keluar dari tubuhnya membawa wangi yang luar biasa. Sehingga suatu ketika Nabi sedang tidur, Bapak Ibu, di siang hari panas, beliau mengeluarkan keringat. Nah, keringat itu berbekas di tikar tempat beliau tidur. Ada ibunda Anas bin Malik bernama Ummu Sulaim. Bekas tidur beliau itu, Bapak Ibu, diambilnya botol ketek, lalu nyok peras keringat Nabi yang hingga atau tersisa di tempat tidur itu dimasukkan ke dalam botol kecil. Lalu dilihat oleh anak Suaibu, yang ibu lakukan kok diperas bekas tidur Rasulullah. Wahai anakku, ibunda ingin mendapatkan keberkahan dari Rasulullah. Bau keringat beliau melebihi minyak kasturi. Kalau dulu minyak kasturi itu minyak yang paling wangi. Kalau ini kan macam-macam minyak. Ada malaikat subuh. Lalu harum. Kalau orang ini kan kalau pikir kok bisa digali. Disuruh saya Nabi itu olahraga terus. Ditampung saya baik keringat. Lalu dijual. Nah, ini salah satu mukjizat membuktikan bahwa Nabi itu adalah manusia yang mulia kekasih Allah, manusia pilihan. Sehingga terbukti bau keringat beliau harum, wangi. Apa beda jo bau keringat awak? Kering awak kadang-kadang macam-macam bau. Kenapa, Pak? Aku lelah tubuhku macam-macam bau keringat. Ada bau minyak tanah, ada bau tarasur, ada bau jahe, macam-macam. Itu menandakan awak bukan Nabi. Sebab kalau sempatnya salah seorang dari awakku yang harum bau keringatnya, marah saya dek kawan, lupa membawa parfumnya. Ada kira-kira itu japak kan, lepor-leporan lebat, sehingga pindah bau. Itu salah satu. Yang kedua, apa mukjizat Nabi, Bapak Ibu, selain Al-Quran itu, Nabi bisa mengeluarkan air di sela-sela jaring. Bukan sihir, tapi itu keajaiban yang diberikan oleh Allah. Suatu ketika Umar bin Khattab, Abu Bakar pergi berjalan di tengah padang pasir yang sangat panas. Di tengah perjalanan mereka kehausan, bekal air habis. Sehingga mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
ndak ada ini nak diminum. Awak ko terasa haus, maka Rasul sambil berdoa dan bermohon kepada Allah sehingga keluar air dari sela-sela jari Rasulullah. Air yang keluar itu tidak sedikit. Dari riwayat Anas bin Malik itu Bapak Ibu, ada sekitar 300 orang dalam rombongan itu. Lapi hawinya panulo tampe alat panampung air. Do dalam ketek atau kini namanya Tupperware. Berisi Tupperware itu untuk persiapan perjalanan berikut. Namanya itu Bapak Ibu, sahabat semakin kagum, sahabat semakin segar, sahabat semakin bangga bahwa yang diikutinya itu adalah orang yang memang luar biasa dicintai dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awak kalau dapat takai tu lo nak bu, kalau dapat nak air keluar, kalau dapat keluar pertalite, kalau tak pertama, karena minyak kamaha, kami kabarin lain, perang timur tengah pun tak kunjung selesai, kemungkinan PJ Menteri ISDN untuk 20 hari minyak mat. Itu hari ke-21 minyak kurang ado dan hebat bahwa kalau bertalit dari tangannya paci ada bisa perayu. Tapi tidak bisa. Kenapa? Karena kita bukan Nabi. Jadi coba-coba di rumah Allah, tolong keluarkan air dari sela jari-jariku sebagai bentuk bukti bahwa saya adalah hamba. Tidak keluar. Dan keluar itu benar dari muncul, benar dari bawah, di kajamban, udah. Nah, air yang keluar dari sela-sela jari Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, itu membuktikan bahwa Rasul itu memang utusan Allah, manusia pilihan yang patut dicontoh, yang patut diikuti. Yang ketiga, di saat perang Khandaq, di sela-sela perang Bapak Ibu, perang itu kan tak sebentar. Dulu ada nuklir. Nabi dan sahabat berhenti, kehabisan bekal. Kebetulan agak dekat di rumah sahabat namanya Jabir. Orang-orang yang ikut perang Bapak itu ketika itu semuanya mengeluh kelaparan. Lebih lapar. Lalu pakui tiket pinggang, lalu kabel pariknya untuk menghilangkan lapar. Lalu Jabir bertanya kepada istri, wahai istriku, lain adonan kadi masak. Batu bang, batu awak ini babang, batu bang, pikul Rasulullah. Sehabis perang, beliau kehabisan bekal, beliau sangat lapar. Seindah-indahnya untuk menjamu Rasul saya. Rasul C, awak C, kau satu. Masaklah wahai istriku. Lain tu kalau untuk beberapa orang ada mak. Lalu Jabir mendatangi Rasulullah. Ketika datang kepada Rasul, ya Rasulullah, kelihatannya engkau lapar. Mari istirahat ke rumah. Insya Allah istriku sudah memasak untukmu. Mandana itu Bapak Ibu, Nabi tersenyum. Terima kasih wahai Jabir. Mari kita makan bersama. Seluruh pasukan ikut ke rumahmu untuk mencicipi masakan yang telah dibuat istrimu. Mandana itu Bapak Ibu cameh jadi. Sebab pemasak tadi hanya untuk beberapa orang. Yang kapai makan kok
ratusan orang. Lalu kita buru-buru baik. Inyo pulang duluan. Rasul dan sahabat menyusul. Sesampai di rumah disampaikan, lain jadi Nabi kemari bang, lain. Tapi capek. Awak mau undang Rasul sini. Tapi nanti butuh ratusan orang. Istrinya bijaksana, keyakinannya kepada Rasul luar biasa. Kalau Rasul yang meminta, akan memberikan solusi. Lalu sesampai di rumah Bapak Ibu, Nabi dan sahabat diperintahkan oleh Nabi, istri Jabir dan Jabir itu makanan yang telah siap tadi makan itu letakkan dalam sebuah bejana, makan bergiliran, tak sama-sama makan, bergiliran makan. Seorang baduo, batiku, barampe, walimu sampai syarat tirang. Keluar dari itu kanyak. Inilah keberkahan. Keberkahan dari seorang Nabi, makanan yang satu hidangan bisa mengenyangkan ratusan orang. Itu mukjizat. Tidak bisa besok ibu rayu disuruh diundang jamaah masa tiba, lalu mengambil lontong itu sapi yang kita bercerita petang sapi yang itu bisa mengenyangkan secara tidak bisa, karena kita bukan Nabi. Itu kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi, membuktikan bahwa beliau adalah manusia pilihan Allah, bahwa beliau adalah kekasih Allah. Ketika itu Allah memberikan solusi. Tiga yang keempat, ada nama sahabat Qatadah. Qatadah itu di saat perang karena panah matonya. Karena panah matonya. Sampailah hampir lapih matonya goci. Terduduk keluar. Dia menangi Rasulullah. Ya Rasulullah, ampun dah ingin menjadi orang itu. Ampun dah ingin menjadi orang tak bisa mencari ya Rasulullah. Mohon kepadamu ya Rasulullah, tolong dia diudik. Rasul berdoa kepada Allah, diletakkan tangannya di pelipis matonya Bapak Ibu, dia berdoa, laki matonya balik. Dari sejarah itu menceritakan, ternyata setelah diubah Rasul itu Bapak Ibu, matonya lo nampaknya tarang, bisa mengobati mata sahabat yang sakit. Yang kelima, dikisahkan akan berperang esok pagi. Kata Rasul, besok akan ada yang ditunjuk sebagai pemimpin perang, membawa bendera untuk peperangan. Malamnya di antara sahabat itu, nyola Rasul nyo, aku ambonya pilih Rasul. Karena Ali ketika itu sakit. Dan ternyata di pagi harinya dikumpulkan oleh Rasul, dipanggil Ali bin Abi Thalib, dipanggil. Nyo kamungko. Ternyata Ali ko matonya bangkak, dek sakit. Dipanggil oleh Rasul. Ali atau sakit ya Rasulullah. Engkau saya pilih untuk memimpin perang hari ini. Lalu Bapak itu Rasul meludah ke tangannya, lalu digoreskan ke matu yang bangkak, matu Ali, dan itu Bapak Ibu, alhamdulillah matu Ali itu.
ayat luda Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tahu sakit waktu apa di rumah darah tangan pengajian Ustaz ahli psikolog sakit atau darah fuh. Ini lagi luda siap makan jariah dong. Lalu jariah. Oke, enam. Yang keenam, pada saat peperangan Badar Bapak Ibu, pasukan kaum muslimin sudah hampir kalah. Sudah terdesak oleh musuh. Karena perang Badar itu lawan umat Islam itu 10 kali lipat dibandingkan musuh. Hampir terdesak. Lalu Rasul mengambil segenggam pasir. Segenggam pasir itu apa Ibu? Dilemparkanlah kepada musuh. Segenggam pasir itu membuat musuh itu kelempanan saudara. Nah inilah yang disampaikan oleh Allah tadi dalam surat Al-Anfal ayat 7 balik. Bukan engkau yang melempar ketika melempar musuh, walakin Allah rama, akan tetapi Allah yang melempar. Kan mukjizat sekali lempar si pasir itu ribuan musuh di perang Badar itu kalian panan nak nampak dia ngelawan. Ya Bu, itu diantara mukjizat Nabi Muhammad yang terakhir yang akan disampaikan. Apa mukjizat Nabi Muhammad itu Bapak Ibu? Nabi Muhammad itu ketika dipandang, ketika dicari menyenangkan, wajahnya itu bercahaya. Di saat bulan purnama Bapak Ibu, sahabat dan Nabi menyaksikan bulan purnama. Bulan purnama itu kerencak. Ya nama, ya rencak bulan purnama. Bulan 3 balik sampai balik tu 3 balik sampai balik di mohon rancak. Tapi sahabat menyaksikan, nyo pandang wajah Nabi, nyo pandang bulan. Nyo pandang wajah Nabi, nyo pandang cahaya bulan. Dipandang cahaya bulan, nyo cari wajah Nabi. Demi Allah, kata sahabat, wajah Nabi lebih bercahaya dibandingkan bulan purnama. Ulama menafsirkan Bapak Ibu, kan Nabi yang paling gagah itu kan Nabi Yusuf. Ya Bu, Nabi Yusuf itu disuruh berjalan, itu orang mencaliknya malongo. Ibu-ibu mencaliknya malongo. Dia buah-buahan je pisau cek tu anak Nabi Yusuf nyuruh lewat tu nya mencalik pisau tu bajalannya tadi ndak taraso sakit luko dek pisau dek mencalik ketampanan Nabi Yusuf. Kata ulama, Nabi Yusuf ketampanannya menggambarkan secara fisik. Secara fisik Nabi Yusuf tu tampan, ganteng. Tapi Nabi luar dalam, Nabi Muhammad luar dalam. Baik budi pekertinya, jernih hatinya, gagah penampilannya, sehingga sempurna. Makanya Bapak Ibu, ketika berpisah dengan Nabi, tidak seorang pun sahabat yang siap. Ketika Nabi meninggal suatu itu, dan itu sahabat itu yang siap. Bahkan merasa tidak percaya Nabi itu meninggal. Sehingga sahabat Umar bin Khattab namanya yang luar biasa cintanya kepada Nabi, ketika disebut Nabi meninggal, nyumarabu perak, sehingga dia keluar berdiri di tengah kerumunan. Siapa yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu meninggal, sambil buka pedangnya,
Lihatlah, kalau dia seorang laki-laki yang sudah menikah, siap istrinya untuk janda. Kalau dia seorang ayah, siap anaknya menjadi yatim. Umar itu kan tidak kalau orang melawan. Karena Umar itu memang sahabat Nabi dan bagat, berasal dari preman yang masuk Islam, sehingga ketika dia masuk Islam itu gaungnya luar biasa. Sehingga muncullah Abu Bakar sebagai sahabat yang tertua menyampaikan, siapa yang meyakini bahwa Allah yang memberikan kehidupan, siapa yang bergantung kepada Allah, Allah itu hidup selama-lamanya. Siapa yang bergantung kepada Nabi, Nabi itu adalah makhluk ciptaan Allah. Mendengar nasihat Abu Bakar, baru Umar bin Khattab siap menerima takdir bahwa Nabi akan segera meninggalkan kita umat Islam, karena tugas beliau sebagai Nabi sudah selesai. Beliau sebagai manusia biasa sudah selesai melaksanakan tugas. Bapak Ibu, sebagai penutup, bahwa apa yang kita sampaikan tadi itu hendaknya menjadikan kita semakin cinta, semakin kagum dengan kepribadian Rasulullah, semakin yakin bahwa Rasul itu adalah memang utusan Allah yang luar biasa, ketampanannya luar dalam. Itu yang kita tiru teladani untuk kehidupan kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ketika mencontoh Rasul, Bapak Ibu, awak meninggal nanti kurang menangis, kurang bersedih. Kalau ketika lagi kurang galak, awak menangis, kurang galak. Ya, orang galak tuh, ini nyetapuk-tapuk lah tuh. Cucu siapa. Ketika meninggal, hendaknya orang lain termasuk keluarga kita bersedih. Kalau sedih, berarti tandanya awak orang elok laku hidup di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau sanang orang awak meninggal, tadangnya meninggal, alhamdulillah, meninggal aman negari rumah. Nah, itu tandanya awak cingkahak di tengah masyarakat. Mampu rusuh, mampu ulah. Awak ada orang risau, awak ada orang gelisah, dia pulang ke kailang layak, dia pulang ke karibu negari. Jadi Bapak Ibu, dari kita mendengar mukjizat Nabi ini, pertama menambah kekaguman kita kepada Rasul, semakin cinta, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah sekelompok dengan Rasul nanti di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.